dengan materi pokok pembahasan menjalankan usaha. Menghitung rasio menjalankan usaha, materinya mengelola proses produksi. Pertama ada pengertian produksi. Produksi adalah suatu upaya atau kegiatan untuk mengubah nilai pada suatu barang. Untuk melaksanakan kegiatan produksi, tentu saja perlu dibuat suatu perencanaan yang menyangkut apa yang akan diproduksi, beberapa anggarannya, dan bagaimana pengendalian dan pengawasannya. Next, kedua ada faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang pertama ada man, orang atau tenaga kerja. Yang kedua ada money, yaitu uang atau dana. Yang ketiga ada material, yaitu bahan-bahan. Yang keempat ada method, yaitu metode. Berikutnya ada gambar kegiatan produksi, bisa dilihat. Yang pertama ada faktor-faktor produksi, di sampingnya digunakan dalam kegiatan produksi, di sampingnya ada manajer penelitian. Berikutnya lagi ada jenis-jenis proses produksi. Jenis-jenis proses produksi ada dua, yaitu proses produksi terus-menerus, yang kedua proses produksi berselingan. Pertama, proses produksi terus-menerus atau continuous process of production. Proses produksi terus-menerus adalah suatu proses produksi yang bahan bakunya untuk produksinya mengalir secara berurutan melalui beberapa tahap pengerjaan sampai akhirnya menjadi barang jadi. Contohnya bahan baku, terus proses pertama, proses kedua, proses ketiga, sampai hasil barang. Yang kedua ada proses produksi berselingan atau intermittent process of production. Proses produksi berselingan adalah proses produksi yang terputus-putus, di mana proses produksi tidak dilakukan secara berurutan. Juga lagi ada tata letak mesin. Tata letak mesin harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keserasian proses produksi, yang tentunya meliputi penyimpanan dan jalan kelancaran arus bahan baku pabrik, urutan dan cara pengerjaan yang harus dilakukan sampai dengan produk akhir. Tidak ada pola pemilihan tata letak mesin. Yang pertama, sifat produksi. Yang kedua, urutan proses produksi. Yang ketiga, macam-macam hasil produksi. Yang keempat, perlengkapan dan peralatan yang digunakan. Kita ada tata letak mesin dibedakan menjadi tiga macam, yaitu layout by product. Mesin yang diatur menurut urutan yang dikehendaki proses produksi. Yang kedua, layout by process, yaitu mesin diletakkan menurut fungsinya ke dalam grup atau bagian. Contohnya mesin potong atau mesin bubut. Yang ketiga, layout by centenary, yaitu mesin yang biasa digunakan dalam kegiatan yang mempunyai bagian besar atau assembly besar. Contohnya mesin percetakan beton. Berikutnya ada 6 sifat produk. Ada 4 macam, yaitu produk satuan, yaitu pembuatan suatu barang yang dibuat secara khusus. Biasanya ditunjukkan untuk kepentingan perseorangan karena pesanan atau pihak produsen sengaja membuat khusus. Contohnya batik. Kedua ada produk massa, yaitu pembuatan barang dalam jumlah partai besar, biasanya diproduksi untuk kepentingan umum atau orang banyak. Yang ketiga, produk seri, yaitu produksi satuan atau massa. Yang keempat ada produk pesanan, yaitu kegiatan produksi yang dilakukan berdasarkan pesanan dari pelanggan. Oke, di sini ada tugas yang kelima, yaitu bisa dilihat di sebelah kanan Ibu, bisa dikirim via email atau via WhatsApp. Sekian dulu materi dari Ibu.